Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya dengan anggota saya Zofona Biani, Saya Sri Devi, saya Rahma dan Elisa. akan menampilkan video pembelajaran mengenai Cloning gen. selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami cloning gen. Materi singkat. Cloning gen dilakukan untuk menyalin suatu gen untuk mendapatkan sifat unggul tertentu dari suatu spesies. Cloning reproduksi dilakukan untuk menghasilkan klon yang sama persis dengan induknya. Mengcloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat, yaitu bakteri, virus, atau ragi, dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Materi A. Bahan dasar cloning. Mengcloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat, yaitu bakteri, virus, atau ragi, dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Adapun bahan-bahan dasar atau utama yang digunakan dalam proses cloning adalah sebagai berikut. Yang pertama, fragmen DNA adalah gen target yang akan dikloning. Kedua, vektor adalah merupakan DNA untai ganda, melingkar atau linear yang dapat menghasilkan molekul DNA rekombinan dalam proses cloning. Vektor mampu membawa gen target ke dalam sel inang melalui proses transformasi. Ketiga, sel inang adalah sel hidup yang mampu ditumpangi oleh vektor asli atau rekombinan. Sel inang dapat berupa organisme uniseluler atau bersel satu seperti bakteri maupun multiseluler yaitu bersel banyak seperti jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Yang keempat, enzim restriksi endonuklease dan enzim ligase. Enzim restriksi endonuklease adalah enzim yang diperlukan untuk memotong untai DNA yang diinginkan, sedangkan enzim ligase digunakan untuk meligase DNA sehingga memperoleh DNA rekombinan. Langkah-langkah dalam cloning gen. 1. Persiapan DNA sel total. Langkah pertama dalam proses cloning gen adalah persiapan DNA yang diinginkan atau fragmen DNA target. Persiapan DNA target dilakukan dengan mempertimbangkan jenis prosedur pemurnian DNA yang paling sederhana, di mana seluruh komplemen DNA dari sel bakteri diperlukan. 2. Persiapan DNA plasmid. Pemurnian plasmid dari kultur bakteri melibatkan strategi umum yang sama seperti preparasi DNA sel total. Kultur sel yang mengandung plasmid ditumbuhkan dalam medium cair, dipanen, dan ekstrak sel disiapkan. DNA plasmid murni diambil dengan menusuk sisi tabung dan mengambil sampel dengan jarum suntik. Eta BR yang terikat pada DNA plasmid diekstraksi dengan N-butanol dan CSCl, dihilangkan dengan dialisis. Plasmid yang dihasilkan hampir 100% murni dan siap digunakan sebagai vektor cloning. DNA plasmid hanya terbentuk sebagian kecil dari total DNA dalam sel bakteri. 3. Pembentukan DNA rekombinan. Setelah sampel DNA murni disiapkan, langkah berikutnya dalam eksperimen cloning gen adalah konstruksi molekul DNA rekombinan. Untuk menghasilkan molekul rekombinan ini, vektor serta DNA yang akan dikloning harus dipotong pada titik-titik tertentu dan kemudian digabungkan bersama secara terkendali. Memotong dan menyambung adalah dua contoh teknik manipulasi DNA.
4. Transformasi. Setelah pembuatan DNA rekombinan, langkah selanjutnya dalam eksperimen cloning gen adalah memasukkan molekul-molekul ini ke dalam sel hidup. Transformasi biasanya bakteri yang kemudian tumbuh dan membelah untuk menghasilkan klon. Sebenarnya kata cloning hanya mengacu pada prosedur tahap selanjutnya dan bukan pada molekul DNA rekombinan itu sendiri. 5. Seleksi rekombinan. Penyerapan dan retensi plasmid stabil biasanya dideteksi dengan mencari ekspresi gen yang dibawa oleh plasmid. Misalnya sel E. coli biasanya sensitif terhadap efek penghambatan pertumbuhan antibiotik ampicillin dan tetrasiklin. Setelah percobaan transformasi dengan PBR322, hanya sel E. coli yang telah mengambil plasmid AMP RTETR dan mampu membentuk koloni pada media agar yang mengandung ampicillin atau tetrasiklin non-transforman yang masih AMP STETS tidak menghasilkan koloni pada media selektif. Karena itu transforman dan non-transforman mudah dibedakan. Cara transformasi DNA ke dalam ragi, jamur, hewan dan tumbuhan juga diperlukan jika organisme ini akan digunakan sebagai inang untuk cloning gen. Sebagian besar organisme, penghalang utama untuk pengambilan DNA adalah dinding sel. Sel hewan yang dikultur yang biasanya tidak memiliki dinding sel mudah diubah, terutama jika DNA diendapkan ke permukaan sel dengan kalsium fosfat dalam liposom yang menyatu dengan membran sel. Untuk jenis sel lainnya, jawabannya seringkali adalah dengan menghilangkan dinding selnya. A. Merupakan pengendapan DNA ke sel hewan. B. Pengenalan DNA ke dalam sel hewan melalui fusi liposom. Dan C. Transformasi protoplas tumbuhan. Meskipun ada banyak prosedur berbeda untuk mendapatkan klon yang diinginkan, semuanya merupakan variasi pada dua metode dasar. Yang pertama, seleksi langsung untuk gen yang diinginkan, yang berarti bahwa percobaan cloning dirancang sedemikian rupa sehingga satu-satunya klon yang diperoleh adalah klon dari gen yang dibutuhkan. Hampir selalu, seleksi terjadi pada tahap pelapisan. Selanjutnya, identifikasi klon dari perpustakaan gen yang merupakan senjata awal cloning untuk menghasilkan perpustakaan klon yang mewakili semua atau sebagian besar gen yang ada dalam sel, diikuti dengan analisis klon individu untuk mengidentifikasi yang benar. Syarat cloning gen. Yang pertama, fragmen DNA adalah gen target yang akan dikloning. Selanjutnya yaitu vektor adalah molekul DNA unta ganda, melingkar atau linier yang dapat menghasilkan molekul DNA rekombinan dalam proses cloning. Selanjutnya yaitu sel inang, adalah sel hidup yang mampu ditumpangi oleh vektor asli atau rekombinan. Dan yang terakhir yaitu enzim restriksi endonuklease dan enzim ligase. Mengkloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat, tahu bakteri, virus, atau ragi, dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Langkah-langkah dalam cloning gen, yang pertama yaitu persiapan DNA sel total, kemudian persiapan DNA plasmid, selanjutnya pembentukan DNA rekombinan, kemudian proses transformasi, dan yang terakhir yaitu seleksi rekombinan. Mungkin sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.